Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Febriani dengan NIM 105-200-290. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menyelesaikan ujian komprehensif saya bersama Bapak Zaki SAG MAG sebagai penguji materi fakultas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang 5 ayat dan 3 hadis tentang ibadah. Yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u yasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Yang kedua, ayat tentang perintah wajib berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, ayat tentang zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salatu wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan menerimanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, ayat tentang sholat. Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis sholat. Hadis ini berdasarkan dari riwayat Ahmad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengingatkan kita tentang sholat, dan dia berkata, barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan syafaat cahaya di akhir hari kiamat. Hadis zakat. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diberi zakat dan tidak menunaikan zakat, maka di hari kiamat harta itu akan dijadikan ular dan ular itu akan menggigitnya, dan ia berkata, aku hartamu dan aku simpananmu. Selanjutnya, menjelaskan ayat tentang ekonomi. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bibatili illa an takuna tijaratan antarodi minkum wala ta'tu wa anfusakum innallaha kana bikum raqima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Selanjutnya, ayat tentang pernikahan. Surah Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri sendiri, dan yang tidak mereka ketahui.
Selanjutnya Quran Surat Al-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjani la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi, dan demikian agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya surat tentang pidana, Quran Surat An-Nisa ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naron wa kana zalika lallahi yasiron, yang artinya, dan barang siapa yang berbuat demikian dalam memperoleh harta dengan cara melanggar hukum dan dengan berbuat zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu yakni menjatuhkan hukuman dengan siksa neraka. Sesungguhnya hal yang itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadis tentang salat berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Hubibba ilayya minad dunya nisa'u wa tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis salat, yang artinya, dijadikan kesenanganku dan dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Artinya, sholat bisa membawa kesenangan dan terhindar dari perasaan kacau balau. Selanjutnya hadis tentang ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagai kalian tidak boleh membeli atas pembelian sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang pernikahan. Nikah sekaligus juga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, barang siapa yang telah melangsungkan pernikahan berarti telah menjalankan dengan sempurna separuh ajaran agamamu. Sisanya yang setengah lagi hendaklah diisi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu syariah, apa itu fikih, dan apa itu hukum Islam. Yang pertama, syariah. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia atau seseorang muslim, yang di dalam syariat mengatur kehidupan manusia dengan hubungan manusia dan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan hubungan antara manusia dan manusia yang disebut dengan hablum minannas. Selanjutnya fikih. Fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman, dan di dalam fikih ini, fikih juga mempelajari tentang hukum syara yang diperoleh dari dalil-dalil atau sunnah yang didapatkan dari Al-Quran. Selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk keselamatan serta untuk menjauhi larangan-larangan dalam beragama. Dari ketiga penjelasan di atas terdapat kesamaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Dari tiga persamaannya itu adalah tata cara yang diajarkan
sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.